Suatu siang di Akademi Hoseng, ada seseorang yang berjalan di lorong sekolahan sambil menenteng sebuah buku tebal. Orang itu adalah Uci Jun, murid kelas 1 Hoseng. Begitu masuk ruangan, dia langsung nanya, apa King Jo ada di situ? Satu murid sedang asik mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Katsutoshi menegur Uci. Kalau jelas-jelas King Jo ada di depannya, kenapa masih nanya aja? Uci cuma nyengir. Dia jalan mendekat dan berkata pada King Jo kalau dia menemukan sesuatu yang menarik. Karena Yamacho alias King Jo, penguasa Hosen, meski masih kelas 1. Dia menerima buku besar tadi. Uci bilang gak usah nanya dan nyuruh dua kawannya itu buat lihat sendiri. King Jo juga Katsutoshi memperhatikan sampul buku tersebut dan keduanya langsung terkejut. Benda itu adalah album kelulusan dari generasi pertamanya Hosen. Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Manga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Uci nyengir melihat reaksi King Jo dan Katsutoshi. Uci bilang agar mereka segera memeriksa album itu. Dia penasaran, apa generasi pertama Hosen juga sudah gundul seperti mereka ini? Tapi sebelum melakukannya, King Jo berkata pernah mendengar tentang sebuah rumor, yaitu bos pertama Hosen tersebut berpenampilan seperti Buddha. Uci malah mendengar rumor lain, kalau bos Hosen pertama pernah bertarung dengan singa dan beruang setiap hari. Makanya ada bekas luka di seluruh badan. Mereka bertiga jadi membayangkan monster berwujud mengerikan yang jelas tidak mungkin ada. Lalu daripada menghayal tidak jelas, mereka memutuskan buat melihat saja isi album itu. Mereka mencari sosok mirip Buddha. Tapi ternyata bahkan generasi pertama Hosen, murid-muridnya sudah gundul. Uci melihat sesuatu. Seorang murid Hosen bernama Uzura Daigo dengan rambut berantakan dan wajah seram. Katsutoshi setuju kalau orang di foto itu memang tampak mengerikan. Tapi King Jo berkata kalau bukan orang tersebut bosnya. Katsutoshi membuka halaman lain dan mukanya langsung kaget. Satu foto dari murid bernama Gamera. Katsutoshi tidak menyangka ada yang pakai nama julukan di album kelulusan. Dengan jenggot tebal, Katsutoshi merasa Gamera tampak seperti patung Buddha raksasa. Tapi lagi-lagi King Jo berkata bukan orang itu juga. Lalu dia tertegun sesaat. Dia memperhatikan satu foto. Katsutoshi dan Uci nanya, apa yang dilihat oleh King Jo? Satu murid Hosen dengan kepala gundul dan beberapa bekas luka melintang di muka dan sedang tersenyum konyol. Terakado buta. Uci protes karena orang di foto itu berkepala gundul yang seharusnya bukan petinggi, tapi cuma kroco seperti aturan yang pada umumnya di Hosen. Mereka mencari foto lain yang mendukung dan menemukan satu foto berisi banyak murid Hosen terkumpul dengan Terakado buta duduk di paling depan, mengisyaratkan kalau dia memanglah pemimpin Hosen di masa itu. Mereka jadi yakin kalau memang Terakado buta lah pemimpin Hosen generasi pertama. King Jo menduga kalau orang bernama Uzura Daigo kemungkinan adalah orang nomor 2. Sedangkan satu lagi, orang berambut panjang di sebelah kiri buta, kemungkinan besar orang nomor 3. Lalu 3 orang lainnya, si Gamera dan orang berbadan kecil, dan satu orang lain yang tampak ceria. Mereka adalah para eksekutif Hosen pada masa itu. King Jo dan 2 temannya terdiam. Lalu King Jo meletakkan album tersebut. King Jo berkata kalau Uci benar sudah menemukan sesuatu yang mengerikan. Uci lalu berkata kalau pemimpin generasi pertama Terakado buta ada banyak rumor tidak jelas, tapi fakta yang diyakini adalah monster itu benar adanya. King Jo berdiri dan menghela nafas. Dia nanya apa kedua temannya takut sama warisan masa terdahulu. Menurut Jo, manusia itu akan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi dia minta agar 2 temannya itu tidak khawatir dan ikuti saja dirinya. Karena dia akan menciptakan generasi Hosen.
era Kingco yang lebih kuat dari generasi terdahulu. Banyak nama besar yang tercatat pernah memimpin Hosen. Bito Makio, Bito Tatsuya, Bito Hideyoki, Narumi Taiga, Kanayamacho, Sugimoto Mitsunori, Sugimoto Mitsumasa, dan Mikuni Yukio. Tapi semua legenda itu bermula dari tahun pertama sebelum pembukaan Akademi Hosen di kota Toarushi. Sekolahan yang nantinya akan jadi rival berat susuran. Saat itu gedung Hosen masih dalam pembangunan. Dan di kota sebelah, seorang bocah SMP bernama Terakado Buta sedang berdiri menghadapi puluhan murid SMP yang dia datangi. Tapi Buta tampak tidak gentar dengan adanya kemungkinan dia akan dikeroyok banyak orang. Satu orang yang berdiri paling depan rombongan tuan rumah itu berkata, dia tidak tahu sekuat apa Terakado Buta ini, tapi di pihaknya ada hampir 100 orang yang siap bikin Buta jadi ayam geprek. Buta malah menyuruh seseorang maju mendekat, bukan pemimpin rombongan, melainkan satu murid berbadan tinggi yang tampak mencongok dalam barisan itu. Setelah di depannya, Buta jadi bisa melihat jelas perbedaan tinggi badan mereka. Sedangkan si pemimpin tertawa dan mengejek. Buta takut akan dikeroyok dan berharap menyelesaikannya dengan duel 1 lawan 1. Tapi Buta tidak mempedulikan ejekan itu dan terus memuji si bocah berbadan tinggi. Entah apa maksudnya. Lalu Buta nyengir dan berkata akan membantai semua orang yang ada di ruangan itu. Tentu saja perkataan barusan dianggap sebagai provokasi. Rombongan orang itu pun langsung maju dengan emosi. Sambil si pemimpin berteriak kalau dia adalah pemimpin SMP Nishi, yaitu Yanagawa Masato. Mendengar nama itu, Buta bergumam kalau orang itulah yang sudah menghajar 2 temannya. Mengejutkannya, Buta memegang 2 kaki si bocah tinggi dan memakai badannya diputar-putar menghantam kerumunan orang yang datang mendekat. Yanagawa sampai terlempar jauh ke belakang. Kepalanya terasa pusing karena terbentur keras. Dia duduk dengan kesal, tapi langsung terkejut melihat Terakado Buta masih terus melakukan aksi gilanya itu. Bukan cuma Yanagawa, tapi banyak temannya yang juga bengong tak percaya melihat hal menakjubkan sekaligus mengerikan. Semua murid SMP Nishi yang tersisa langsung lari ketakutan. Yanagawa baru mau mencegah hal tersebut pas satu orang terlempar di dekatnya. Dan ternyata Buta sudah berdiri menjulang tinggi di depan Yanagawa. Buta berkata kalau tidak pantas Yanagawa lalu kabur setelah menghajar 2 teman Buta. Harusnya Yanagawa berani menghadapi konsekuensinya. Yanagawa jelas sudah tidak percaya diri melawan Buta, tapi harga dirinya sebagai laki-laki membuatnya nekat maju menerjang. Tapi satu kepalan tinju besar dari Terakado Buta menghajar Yanagawa sampai terpental dan terkapar di lantai. Buta berkata kalau barusan pembalasan buat Tatsuya, masih ada 1 pukulan lagi buat Shotaro. Tapi sepertinya Yanagawa sudah tidak mampu lagi bangun. Buta berjalan keluar sekolahan itu, melewati lorong yang sudah berkeletakan orang-orang yang dia hajar sebelumnya. Sampai di depan gerbang, Buta baru ingat kalau dengan yang barusan berarti dia sudah menaklukkan semua SMP yang ada di kota tersebut. Lalu terdengar suara orang memanggilnya. Di dekatnya sudah ada serombongan murid SMP Higashi. Paling depan ada Hide, murid kelas 3, yang sejak kalah sama Buta di tahun pertama SMP-nya, Hide sudah seperti tangan kanan Terakado Buta. Hide menyuruh 2 orang buat berterima kasih pada Buta karena sudah membalaskan perbuatan dari Yanagawa pada mereka. Buta menanggapinya santai dan menasihati agar 2 orang itu jangan sampai kalah lagi. Lalu semua murid SMP Higashi mengingatkan kalau Terakado Buta sudah menaklukkan semua SMP yang ada. Buta nyengir lebar dipuji sebagai orang yang keren. Lalu Tatsuya dan Shotaro mengingatkan janji yang dibuat Buta kalau sudah berhasil jadi yang terkuat di antara semua anak SMP di kota ini. Buta pun berteriak keras kalau sebagai perayaan atas dominasinya atas semua SMP, Buta akan mendapatkan pacar. Rombongan itu pun pindah ke sebuah kuil yang adalah tempat tinggal Buta. Karena dia ternyata anak dari seorang biksu. Hide berteriak kesal karena melihat Buta hendak menyatakan cinta lewat telepon. Hide mengira tadinya Buta akan ketemu sama cewek di taman. Hide menyindir kok sosok Terakado Buta yang bahkan bisa bikin takut para monster sekarang mau nembak cewek lewat telepon. Udah kayak nggak punya nyali aja. Buta berseru kesal kalau dia itu juga cuma orang normal.
Hide jelas tidak setuju kalau istilah normal disematkan pada sahabatnya itu. Bocah SMP dengan tinggi badan 190 cm, berat 102 kg, penglihatan 5.0, dan kekuatan genggamannya bahkan tidak bisa diukur. Hide ingat duelnya melawan Buta pas kelas 1. Dia merasa sudah siap mati, karena sosok Buta ini sudah mirip beruang. Hide menatap ke arah Buta lalu bertanya, kenapa sepertinya cuma dia yang tidak tahu masalah percintaan ini. Terakado Buta cerita kalau awalnya dari saat dia masih kelas 1 SD. Dengan badan besar, Buta sudah jadi yang paling kuat dan sikapnya cukup arogan. Lalu suatu hari ada murid cewek pindahan. Buta langsung merasa jatuh hati. Dan suatu hari, Buta mendengar obrolan dari Hana, si cewek pindahan itu yang berkata kalau dirinya suka tipe cowok kuat. Mendengar itu, besoknya Buta mengajar pentolan kelas 2 dan menunjukkannya ke Hana sambil menyatakan perasaan. Hana saat itu gemetaran dan menyaut kalau dia lebih suka cowok yang lebih kuat lagi. Hari-hari berikutnya, Buta terobsesi mengalahkan para jagoan dari kelas-kelas di atasnya, dari kelas 3 sampai kelas 6. Tapi saat Buta kembali menyatakan perasaan, Hana berkata dia mau jadi pacar Buta kalau Terakado Buta sudah jadi murid SMP terkuat di kota. Buta mengakhiri cerita dengan nyengir lebar dan berkata kalau Hana-chan itu sangat suka cowok yang kuat. Hide tertegun tak percaya sahabatnya ini begitu polos alias tolol. Hide yakin Hana-chan ngomong begitu cuma sebagai alasan buat menolak secara halus karena takut sama sosok Terakado Buta. Hide coba menghentikan saat Buta menelpon, tapi sudah terlambat. Buta tersenyum senang dan berkata Ibu Hana sedang memanggilkan. Tak berapa lama, Buta segera mengingatkan Hana tentang dirinya yang dulu teman SD. Jelas Hana-chan tidak akan lupa. Lalu Buta berseru dia sudah berhasil menaklukkan semua SMP yang ada. Jadi sekarang minta Hana-chan bersedia buat menikah dengannya. Meski tidak terdengar respon dari Hana-chan, tapi Hide tahu apa yang terjadi dengan melihat reaksi Buta yang tiba-tiba jadi lesu. Kalau terdengar suara sambungan telepon diputuskan, muka Buta penuhi keringat dingin. Dia tidak bisa menerima kenyataan dan malah berkata, mungkin sudah menelpon orang yang salah. Buta membuka catatan yang dia bikin, berisi data semua teman SD-nya. Hide tahu yang akan dilakukan sahabatnya itu dan coba mencegah. Tapi seperti sebelumnya, niat Terakado Buta tidak akan bisa dihentikan. Dia menelpon semua teman cewek dan mengajak mereka buat ngedate. Tapi semua ngasih respon yang sama dengan Hana-chan. Semua nomor yang dicatat sudah habis ditelepon sama Buta. Tangannya mencengkram erat gagang telepon dan sampai menghancurkannya. Terakado Buta berlari dengan air mata bercucuran dan berteriak histeris. Hide dan yang lainnya berlari mengejar. Buta yang frustasi malah melampiaskan ke lonceng kuil yang ada di halaman. Padahal lonceng itu cuma akan dibunyikan saat tahun baru saja. Sampai malam hari, cuma tersisa Hide yang menemani Buta yang masih merasa sedih. Buta bergumam kalau sekarang dia yakin dirinya itu buruk rupa. Hide coba menghibur kalau bagi dirinya dan teman-teman lain, Buta adalah sosok paling keren yang mereka kenal. Buta depresi karena bayangannya akan seorang pacar sudah hancur berantakan. Buta berkata ke Hide kalau dia cuma ingin jadi normal kayak orang lain. Hide nanya, apa artinya Terakado Buta akan berhenti berkelahi? Mengejutkannya, Buta menyaut tidak. Dia bahkan berkata akan menghabiskan sisa masa SMP-nya buat bertarung lebih serius lagi. Dia akan meninggalkan cerita legenda tentang dirinya setelah lulus SMP. Dan setelahnya barulah berhenti jadi berandalan. Terakado Buta bertanya, apa Hide akan terus bersama dirinya? Hide bingung juga dengan perubahan sikap Buta. Tapi dia langsung menjawab kalau dia jelas akan terus bersama sahabatnya ini. Buta dan Hide terus menantang semua berandalan yang ada di kota itu. Yanagawa Masato dari SMP Nishi pun akhirnya jadi sekutunya Terakado Buta. Mereka bahkan pernah tawuran sama beberapa SMA yang ada. Dan di akhir masa SMP, seluruh berandalan di kota bisa dianggap jadi sekutunya Terakado Buta. Dan mereka membentuk kelompok bernama Aliansi Buta. Dan seperti janjinya pada Hide,
Terakado buta bersiap meninggalkan dunia berandalan dan kekerasan. Pagi itu, Hide terkejut bukan main saat Terakado buta muncul dengan kepala yang sudah tidak gundul dan rambut yang diwarnai jadi pirang. Ternyata selama beberapa bulan terakhir, buta selalu memakai penutup kepala agar bisa ngasih kejutan ke teman-temannya, termasuk Hide. Sahabat buta itu nanya, apa ayahnya tidak mengomeli? Buta menyaut setiap hari dia menyembunyikan kepalanya pakai topi. Buta berkata kalau ayahnya tahu pasti akan memburu dirinya sambil membawa pencukur rambut. Buta bahkan mewarnai rambutnya sendiri di taman. Ida menyindir kalau buta seperti benar-benar putus asa untuk bisa merubah image-nya. Buta menyaut kesal kalau orang seperti Hide ini tidak akan paham perasaan buta yang punya penampakan mengerikan ini. Buta berkata tidak peduli seberapa panjang rambutnya ini. Nanti pas lulus SMA, dia pasti harus meneruskan profesi ayahnya sebagai penjaga kuil, yang berarti kepalanya juga harus gundul kembali. Jadi buta bertekad akan menjalani 3 tahun masa SMA-nya sebagai remaja normal. Dan hari itu, hari pertama, kedua bocah itu akan masuk SMA. Terakado buta akan lanjut ke Akademi Hosen di kota Kawarushi. Buta berkata ingin masuk sekolah yang kemungkinan besar tidak ada yang mengenalnya dari masa SMP. Dan karena Akademi Hosen itu sekolah yang baru berdiri, dia yakin tidak akan ada murid berandalan yang masuk ke situ. Buta berseru senang. Dia akan menjalani masa muda yang menyenangkan selama di Hosen. Buta lalu nanya, apa Hide tetap lanjut ke sekolah yang dia pilih? Hide dengan mantap menjawab, dia masuk SMA Susuran. Sekolah itu terkenal berisi banyak berandalan, dan itu akan membuatnya menjalani masa SMA layaknya pria sejati. Buta menyindir kalau Hide ini benar-benar mirip berandalan. Hide cuma tersenyum mendengar candaan Buta. Lalu dia berkata kalau sekarang mereka akan berbeda tujuan berangkatnya. Hide jalan ke arah lain, sedangkan Buta menatap kepergian Hide lalu berseru terima kasih. Hide menyaut kalau mereka akan tetap ketemu di pagi hari di stasiun, jadi tidak perlu seperti orang yang akan berpisah lama. Buta pun berjalan ke Akademi Hosen. Dia membayangkan mendapat teman baru yang pastinya ada cewek-cewek juga. Lanjut melakukan kerja kelompok dan akhirnya timbul benih-benih cinta. Lalu Buta akan pulang sekolah bergandengan tangan dengan pacarnya. Terakado Buta senyum-senyum sendiri membayangkan masa SMA yang indah itu. Dia berteriak histeris, membayangkan kemungkinan akan dapat coklat Valentine nantinya. Buta malah histeris sendiri, membayangkan hari-hari yang akan dilaluinya, berisi keromantisan bersama pacar. Buta sampai terharu membayangkannya. Tapi lamunannya terputus pas dia lihat jam di taman. Buta berlari dengan panik, menyadari dia sudah terlambat buat upacara penerimaan murid baru. Dan akhirnya Terakado Buta melangkah ke halaman gedung Akademi Hosen pilihannya. Buta masih yakin kalau di tempat inilah kesempatan keduanya berada. Kota baru, orang-orang baru, akan jadi pengalaman yang baru juga. Buta sadar dia terlambat, tapi dia merasa itu akan jadi caranya untuk menarik perhatian murid-murid lain, termasuk para cewek. Dengan hati riang, Buta membuka gerbang gedung gym. Tapi yang ada di depannya malah puluhan murid-murid Hosen sedang saling berkelahi satu sama lain. Buta terdiam tak percaya. Yang ada di depannya ini malah sekumpulan berandalan. Tidak ada satu murid cewek pun.